البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Perhatikan baik-baik, kita masih berada pada pembahasan seputar Al-Qur'anul Karim. Sudah kita lewati kenapa Al-Qur'anul Karim dibahas panjang lebar, karena banyak orang-orang yang mengingkari dan bahkan ada yang mengatakan itu ucapan manusia, bukan ucapan Allah Ta'ala, bahkan itu ucapan tukang sihir atau macam-macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tapi ketika ditantang untuk mendatangkan yang semisalnya enggak mampu mereka. Mulai dari satu surat, mulai dari apa? Na barakallahu fikum, mendatangkan yang semisalnya enggak mampu. Apalagi mendatangkan satu Al-Qur'an semuanya. Tapi dalam kondisi seperti itu banyak orang-orang kufar yang saat itu barakallahu fik sombong. Terhadap Rasulullah SAW, mengatakan itu ucapan tukang sihir, ucapan barakallahu fikum manusia, bikinan manusia atau semisalnya, tapi sudah dibantah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih, halaman 121, perhatikan. Wa qala Allah Ta'ala, wa ta'ala menyatakan kaf ha ya ain sad. Surat Maryam. Wa qala ta'ala hamim ain sin qaf. Ini semuanya dikenal huruf muqatta'ah. Huruf apa? Huruf muqatta'ah namanya. Waftataha 29 suratan bil huruf muqatta'ah. Allah Ta'ala membuka di dalam Al-Qur'an Karim, mengawali yaitu pada 29 surat dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong seperti itu. Alif lam mim, alif lam ra. Paham ya? Kemudian Thaha, Yasin, Qaf, Nun. Itu semuanya namanya apa? Al-huruf al-muqatta'ah namanya. Al-huruf al-muqatta'ah. Ada maknanya atau tidak? Kita katakan wallahu alam, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan Thaha, Yasin, nama Rasulullah, kita katakan sok tahu. Paham ya? Karena enggak ada dari kalangan mufassirun secara apa? Penafsiran kabarnya, karena mungkin ada dari kalangan yang mereka menafsirkan Yasin, Thaha itu nama Rasulullah. Tapi yang sahih, Yasin dan Thaha bukan termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Ya ayat dalam Al-Qur'an, paham ya? Dikenal dengan ayat muqatta'ah tadi itu. Paham ya? Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lewati kemarin kan, dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya mutasyabih. Mutasyabihnya ada nisbi, ada yang mutlak. Yang nisbi seperti ayat-ayat yang lain yang mungkin kita enggak paham, dinisbahkan pada orang tertentu enggak paham, tapi orang lain paham. Seperti ahli tafsir paham. Itu berarti mutasyabihnya nisbi, enggak mutlak. Huruf muqatta'ah termasuk mutasyabih yang mutlak, enggak ada yang tahu. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan menafsirkan qaf itu Muhammad, nun itu Rasulullah, itu enggak benar. Paham ya? Kita lihat apa penjelasannya. Barakallahu fikum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, Al-Qur'anu ja'at fihi hurufun muqatta'ah fi awa'il suwar. Al-Qur'an datang di dalamnya huruf-huruf yang terpotong-potong. Di dalam apa? Di awal-awal surat. Misal alif lam mim, wa misal alif lam ra, wa misal alif lam mim shad, wa misal alif lam mim ra, wa misal Thaha, Yasin, shad, qaf, nun, ha mim, ain, sin, qaf. Itu semuanya dikenal huruf muqatta'ah. Dikenal dengan apa? Huruf muqatta'ah. Taratan takunu hadhil huruf allati iftatahallahu biha as-suwara harfan wahidan. Terkadang barakallahu fikum, perhatikan yang punya kitabnya, terkadang huruf-huruf ini yang Allah Ta'ala mengawali dengannya di dalam surat-surat yang ada harfan wahidan. Terkadang satu huruf. Terkadang satu huruf. Seperti apa? Nun,
qaf, satu huruf. Naam, perhatikan. Wa taratan takunu harfain, terkadang dua huruf. Toha, Yasin. Wa taratan takunu salasata hurufin wa aksar. Terkadang ada juga yang 3 huruf atau lebih. Seperti apa yang 3? Nah, alif lam mim 3. Nah, kalau yang lebih seperti tadi itu surat apa? Maryam, awal surat Maryam tadi itu. Nah, kaf ha ya ain shad itu ya. Itu yang lebih dari 3 huruf. Nah, kita lihat sini, wahiyya minal Qur'an bila syak. Yang mana huruf muqatta'ah tersebut termasuk bagian dari Al-Qur'an tanpa diragukan lagi. Hiya Qur'anun min kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mana huruf muqatta'ah tersebut termasuk bagian daripada ucapan Allah Ta'ala, Al-Qur'an. Paham ya? Jangan sampai antum katakan wah ini enggak ada artinya, enggak ada maknanya, bukan Qur'an, itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu termasuk bagian dari Al-Qur'an. Fa kalamullahi yatakawwan min hurufin wa min kalimatin wa min ayatin. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala itu tersusun dari apa? Huruf-huruf dan tersusun dari kalimat-kalimat, kata-kata, dan juga tersusun padanya ayat-ayat. Li'annahu bilisanin Arabi. Dikarenakan apa? Al-Qur'an diturunkan dengan apa? Dengan bahasa Arab, lisan Arab. Paham ya? Sehingga ada hurufnya. Nah, secara logika ketika antum ngomong pakai bahasa Arab juga ada hurufnya kan? Nah, barakallahu fi seperti itu. Wa bil lughatil arabiyyah, dan dengan bahasa Arab. Wal Arabiyah tatakawan min dzalik. Sedangkan Arabiyah, Arab itu tersusun dari apa? Huruf-huruf tadi itu. Ketika antum ngomong kaifa haluka, bahasa Arab, ada huruf-hurufnya. Ya enggak? Nah, huruf-huruf Arab. Nah, barakallahu fiik. Perhatikan lagi. Wa ma'a hadza a'jaz. Wa ma'a hadza a'jazul fusaha. Wa ma'a hadza a'jazul fusaha an ya'tu bimithlihi ma'a annahu min hadhil hurufi allati yatakallamuna biha. Bersamaan dengan ini, orang-orang yang fasih ngomongnya, bahasa Arabnya fasih, itu pun mereka enggak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, bayangkan itu. Nah, mendatangkan yang semisal huruf-huruf ini, bikin sendiri enggak bisa. Contohnya bikin apa? Contohnya bikin yang seperti alif lam mim shad, enggak bisa mereka. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Wa yatakhatabuna biha, yang mereka saling berbicara dengannya. Wahum ahlul fasahah wal balaghah wal bayan. Padahal mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum fasih ucapannya dan orang-orang yang pandai balaghahnya serta pandai penjelasannya. Tapi tetap enggak bisa mendatangkan semisal apa? Semisal Al-Qur'an. Sampai-sampai tantangannya kan barakallahu fikum bukan hanya manusia saja kan, jin juga tantang kan. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakan, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, paham ya? Jadi satu, saling bahu membahu, tolong menolong untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walaupun saling tolong menolong, bayangkan itu. Jin dan manusia, bukan manusia aja, jinnya juga ikut. Enggak bisa. Nah, kita baca lagi, barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Wa ma'a hadza ajazu an ayatu bi suratin misl Qur'an. Bersamaan dengan ini mereka enggak mampu untuk mendatangkan satu surat saja seperti Al-Qur'an. Musailimah Al-Kadzdzab, ya, yang mengaku nabi, itu aja apa? Bergaya apa? Bergaya katanya tadi malam turun padaku 6 ayat sebagaimana turunkan kepada Muhammad SAW katanya. Abdullah bin Amr bin As malah mengatakan, justru aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab. Paham ya? Maksudnya apa? Enggak ada yang semisal apa? Wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Apa yang mereka banggakan itu yang dinukilkan dalam sebagian tafsir itu? Yang ma'ruf apa? Ada yang ingat? Apa itu al-fil? Dukhurtu min tawil. Kalau enggak salah itu ya. Ada yang lain lagi sih? Riwayatnya beda-beda sih. Nah, jadi gajah yang memiliki telalai yang panjang. Paham ya? Nah, maksudnya pengennya itu Musailimah Al-Kadzdzab ini ingin menyaingi loh. Aku juga turun padaku ayat seperti yang diturunkan pada Muhammad katanya. Nah, Abdullah bin Amr bin As ketika dengar itu langsung mengatakan, justru aku semakin yakin bahwasanya annaka kadzdzab. Kamu itu pendusta. Nah, Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, pengaku nabi ya. Kita lihat di sini.
Ma'a annahumul khutaba, padahal mereka adalah orang-orang yang khutaba, orang-orang suka khutbah, penceramah. Alladzina yatakallamu al-khatib minhum wa yujzil kalam wa yutil kalam fil khutab, yaitu orang-orang yang mereka apa? Yang orang-orang yang khatib itu berbicara di tengah-tengah mereka dan memperindah ucapannya, memperpanjang kalamnya ketika khutbah. Bayangkan itu. Tapi untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an enggak akan mampu. Karena Al-Qur'an ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk, dari Allah Ta'ala diawali dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kanu qad adatu ala an ya'tu bi suratin qasiratin mithl Qur'an fa hadha dalilun ala anna al-Qur'ana laysa min kalamil bashar. Perhatikan baik-baik ini. Maka apabila mereka sudah tidak mampu lagi untuk mendatangkan satu surat yang pendek saja seperti Al-Quran, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan ucapan manusia. Wala huwa min kalamil malaikah, dan bukan pula ucapan malaikat. Wala min kalamil khalqi, dan bukan pula ucapan makhluk. Paham ya? Wa innama huwa min kalamil khaliq subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih dicambuk, disiksa sampai beliau pingsan bangkit lagi, pingsan bangkit lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Memperjuangkan kalimat yang benar ini, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Saat itu khalifahnya sangat bengis dan jahat. Rakyat sipil diilzamkan mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad enggak mau. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu adalah pendapat yang batil dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Wal huruf al-muqatta'ah minal ulama man yaqul, perhatikan ini, dan huruf-huruf yang terpotong-potong tadi itu, huruf-huruf potongan tadi itu, dari kalangan ulama ada yang mengatakan Allahu a'lam bi muradihi biha. Hanya Allah Ta'ala yang tahu apa yang diinginkan dengan huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Fala yatakallamuna fiha, maka mereka tidak berbicara mengenai huruf muqatta'ah tersebut. Kok ternyata muncul orang belakangan, orang-orang belakangan atau bahkan sebagian dinisbahkan oleh ahli tafsir, Toha nama Rasulullah, Yasin nama Rasulullah. Paham ya? Antum lihat orang sufinya kalau selawatan, pernah dengar nggak antum? Ala Toha Rasulullah ala Yasin Habibillah. Kata mereka Toha itu Rasulullah, Yasin juga nama Rasulullah. Nggak benar. Ya kan? Novel? Ayo. Nah, kita lihat sini. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan juga, inna hadhil hurufa al-muqatta'ah fi awail suwar isyaratun ila al-i'jaz. Artinya sesungguhnya huruf-huruf muqatta'ah yang diletakkan di awal-awal surat ini memberikan isyarat kepada i'jaz. I'jaz itu maksudnya adalah apa? Membikin yang lainnya untuk mendatangkan yang semisalnya itu lemah, enggak mampu. Menunjukkan mukjizat yang sangat agung. Ai anal Qur'an murakkabun min misli hadhil huruf. Maksudnya Al-Qur'an itu disusun dari apa? Dari yang seperti ini, huruf-huruf ini tadi. Wa antum ajaztum an ta'tu bi aksar suratin min suwaril Qur'an. Sedangkan kalian enggak mampu untuk mendatangkan satu surat saja yang paling pendek dari surat-surat Al-Qur'an, enggak mampu. Nah, jadi kan menunjukkan lemah itu ya. Nah, qalu, mereka mengatakan walidzalika fil ghalib anal huruf al-muqatta'ah ya'ti ba'da dzikrul Qur'an. Oleh karena itu, kebanyakan ghalibnya huruf-huruf muqatta'ah datang setelahnya penyebutan Al-Qur'an. Misal alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi. Al-Qur'an kan? Al-kitab itu. Fa asyara ila Al-Qur'anil Karim. Maka di sini mengisyaratkan Al-Qur'anul Karim wa annahu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya Al-Qur'an Karim tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Wa misal contoh yang lain sad wal Qur'ani dzidzikr. Nah, ini juga Al-Qur'an, setelah sad disebutkan apa? Wal Qur'an. Nah, qaf wal Qur'anil Majid, Al-Qur'an juga. Hamim ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Paham ya? Wahyu Al-Qur'an. Nah, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Al-Qur'an
Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Al-Qur'an, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an. Paham ya? Setelah huruf muqatta'ah tersebut seringnya apa? Disebutkan setelahnya apa? Al-Qur'an Al-Karim. Penyebutan Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Ila dzalik. Fa ghaliban ma ya'ti dzikrul kitab wa dzikrul Qur'an ba'da hadhil huruf al-muqatta'ah isyaratan ila al-i'jaz. Kata beliau ghaliban kebanyakannya yang didatangkan penyebutan Alkitab atau tidaklah disebutkan nama Alkitab setelah apa? Setelah dan penyebutan Al-Qur'an setelah huruf-huruf muqatta'ah tersebut melainkan apa? Memberikan isyarat kepada i'jaz. I'jaz maksudnya membuat yang lain itu lemah untuk mendatangkan semisalnya. Paham ya? Dan sempurnanya Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizah. Hadza ra'yu tsani, ini adalah pendapat yang kedua, wa huwa ikhtiyarus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun min ahli ilm, yang mana itulah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, na barakallahu fik, dan juga sekelompok jamaah dari kalangan ahli ilm, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar mukjizah azimah yang membuat yang lainnya dari kalangan manusia lemah untuk mendatangkan yang semisalnya atau yang lainnya yang apa? Serupa daripada isi atau kandungan Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.